Action. Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Bletak! Ya, hari ini saya dapat kiriman video yang bikin hati jadi antara geram, marah, kesel, sekaligus sedih, dan penuh tanda tanya. Nah, ini videonya. Rapal di mana, kan? Nah, di pengawasan. Di? Jemaah, ya. Jamaah kelilingan. Kajian Siar kelapa. Ya? Di mana tinggal? Orang sini ya. Oh. Iya pada kamarana. Iya mah Ini jalan-jalan. Oh, Parongkong. Kuboli Parongkong atau tuh, gimana? Pasti sobat semua ada juga yang bertanya-tanya dalam hati. Kok kelompok seperti ini bebas? Kemana aparat? Kemana pemerintah? Ini kan pengasong khilafah. Kok dibiarin? Ini lebih bahaya dari PKI. Mereka mau ganti Pancasila. Kok nggak disikat? Mungkin itu sebagian tanya yang sobat-sobat pikirkan setelah nonton video tadi. Meski ada juga yang langsung takbir dan maki-maki saya, misalnya kadrun cabang marketing khilafah. Tumben ketawa nih saya. Ya, mereka adalah jamaah atau anggota kelompok yang bernama Khilafatul Muslimin. Yaitu kelompok yang masih ngotot mau mendirikan negara Islam Indonesia untuk selanjutnya menuju kekhalifahan. Padahal kita semua paham bahwa perwujudan negara khilafah adalah halusinasi di siang bolong. Negara dengan bentuk khilafah merupakan sebuah utopia di tengah perkembangan umat Islam saat ini. Selain bukan sistem politik Islam, negara khilafah juga menafikan perkembangan sosial politik masyarakat Islam. Islam memang berbicara negara, tapi dalam konteks prinsip bernegara, etika, dan prinsip bernegara. Prinsip musyawarah, prinsip keadilan misalnya, sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Adapun bentuk negara dan sistem pemerintahan di Islam tidak mengatur sejauh itu. Perihal bentuk dan sistemnya termasuk hal yang direkomendasikan Islam kepada umatnya adalah untuk menentukan sendiri. Ini sangat dipahami oleh umat Islam. Karenanya timbullah di zaman sahabat sistem khilafah. Lalu berkembang menjadi sistem al-mulk, kesultanan, al-jumhuriyah, seperti juga di Saudi, Iran, dan juga di Mesir. Dipersilahkan sendiri-sendiri menentukan yang tepat sesuai dengan negaranya masing-masing. Lalu umat Islam di Indonesia juga menentukan sendiri bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Setelah kita bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, lalu pendiri bangsa mengambil bentuk ad-daulah al-qaumiyah, yaitu negara kebangsaan. Kesepakatan nasional itu bersifat mengikat. Karenanya umat Islam wajib melakukan kesetiaan kepada negara kebangsaan, bukan berdasarkan agama. Bentuk negara dan sistem pemerintahannya bisa apa saja, tetapi prinsip etika bernegara tidak boleh keluar dari substansi etika Islam. Lagian kenapa sih ngotot banget mau ke sistem yang contoh negara yang sukses menerapkannya saja, yaitu masalah kekhalifahan tadi, sekarang nggak ada. Mimpinya ketinggian, sampai basah. Ya, saya ada cerita ya, begini. Ada sahabat, sebut saja namanya Andri. Sebenarnya sih Andrianto namanya. Andri, ia mengaku ikut pengajian di kelompok pengusung khilafah. Alasannya bagus, karena ingin mendalami Islam. Tapi setelah 1 tahun rutin menjalani, ia melihat kelompok ini tak memberikan solusi pada anggotanya. Dia bilang si Andri tadi, Andrianto tadi ya, saya biasa panggilnya Andri. Ustadz saya miskin sekali. Mau sekolahkan anak ke pesantren saja dia nggak punya uang. Dan tak ada solusi yang diberikan organisasi ini untuk membantunya secara ekonomi. Kita terus dijejali mimpi. Kelak jika negara khilafah berdiri, maka hidup akan nyaman, tentram, dan damai. Ini kata kawan saya yang bernama Andri ini. Tapi bagi Andri, janji soal negara khilafah atau negara yang menegakkan syariat Islam itu tak bisa memecahkan persoalan hari ini. Seperti persoalan ekonomi yang dihadapi oleh ustadznya sendiri. Dia cerita, mau bekerja sebagai PNS atau di lingkungan pemerintahan nggak boleh. Karena itu togut.
Mau jadi karyawan swasta susah. Karena harus lihat apakah perusahaan itu milik Yahudi atau Nasrani. Mau kerja di bidang migas dilarang. Karena migas hanya boleh dikuasai oleh khilafah kelak. Tapi kesusahan ekonomi pada pengikutnya tak dibantu solusi. Itu kata si Andri. Saya cuma bisa geleng-geleng. Andri. Dan hal yang paling membuat Andri kesan dan kecewa adalah karena organisasi ini selalu mengaku sebagai organisasi dakwah. Padahal aktivitasnya adalah politik. Kekecewaan itu yang akhirnya membuat Andri memilih mundur setelah 1 tahun setia mendatangi pengajian khilafah ini. Nah, apa yang kita dapat dari cerita si Andri ini? Organisasi seperti Khilafatul Muslimin yang rajin raling thunder alias keliling kota dan kabupaten dengan baju ijo-ijo sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang rapuh secara ekonomi karena kesempitan pikirnya sendiri. Siapa mereka ini? Kenapa sampai bisa sebebas itu keliling kota memasarkan sistem pemerintahan yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita? Siapa kampret-kampret ini? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yobray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, hari ini kita sedih, bercampur marah dan kecewa. Karena beredar kelompok yang dengan bebasnya memasarkan ideologi yang gak jauh dari kelompok seperti NII atau HTI. Yaitu kelompok atau sekte yang bernama Khilafatul Muslimin. Kelompok ini didirikan dan dipimpin oleh orang yang mengangkat dirinya sendiri menjadi khalifah. Nekat dan pede amat nih orangnya. Ya, dia adalah Abdul Qadir Hasan Baraja yang udah hampir berumur 80 tahun. Aki-aki. Dia tuh kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dia adalah pendiri Darul Islam di Lampung pada tahun 70-an. Dia juga pendiri Pondok Pesantren Nguruki. Pasti kita ingat semua yang Nguruki. Abdul Qadir Hasan Baraja telah mengalami 2 kali penahanan. Pertama pada Januari tahun 79 berhubungan dengan teror Warman. Ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan lagi selama 13 tahun. Berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 85. Luar biasa portfolio terorisnya ya. Tangannya belepotan darah ternyata. Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melanjutkan kekhalifahan Islam pada tahun 97 silam. Ingat, tahun 97. Tahun 97 saat negara kita menuju krisis luar biasa yang berujung Soeharto jatuh dan pergantian pemerintahan. Jelas waktu itu pemerintah boro-boro ngurusin jamaah seperti ini. Urusan politik dan kekuasaan aja mereka udah kalang kabut. Lalu si aki-aki ini juga ikut ambil bagian dalam mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia pada bulan Agustus tahun 2000. Tetapi tidak aktif menjadi anggota. Nah, tahun 79 lalu itu setelah kasus Komji, tahu Komji? Komji itu adalah kasus gerakan komando jihad, Komji, komando jihad atau disingkat Komji, yang bertujuan menentang Pancasila sebagai azas. Si aki-aki Hasan Baraja ini lalu terlibat dengan Habib Hussein. Hasan Baraja terlibat dalam peledakan Candi Borobudur sehingga ditahan sampai masa reformasi. Dalam penjara itulah ia menyatakan telah menerima baiat atau sumpah setia untuk menjadi khalifah. Dalam literatur dalil Islam, Abdul Qadir Hasan Baraja ini berpendapat tidak ada rumusan yang paripurna untuk mengangkat seorang khalifah, sehingga waktu itu hanya dengan 2 orang saja sudah cukup. Maka sosialisasi khalifah mulai dikumandangkan termasuk dalam pertemuan Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI tahun 2000 sampai dengan sekarang. Jadi di penjara karena kasus bom Borobudur, si Hasan Baraja ini mengangkat dirinya jadi khalifah dengan saksi 2 orang. Oh, ini toh sistem kekhalifahan yang dirindukan kelompok-kelompok ini. Cukup disaksikan 2 orang. Dreng, kepala negara atau pemimpin mereka langsung jadi. Nggak pakai kampanye pasang baliho, Bang. Nah, kelompok si Baraja ini cukup rajin. Wilayah operasional kelompok Abdul Qadir Baraja ini adalah Jakarta.
Lampung. Lalu kampung halaman dia sendiri NTB, Jawa Tengah, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Purwakarta, Cirebon, Jogja, Semarang, Solo, Madura, Demak, Madura juga ada, Banjarmasin, Samarinda sampai Balikpapan. Gila. Ini relawan apa-apaan banyak amat. Nah, soal dana gimana? Pergerakan pasti perlu dana, coy. Perlu duit. Ternyata sumber pengadaan dana kelompok ini adalah dari infak. Biasa, sering kita dengar infak, sedekah, amal jamaah. Bahkan kelompok ini konon juga mendapat dukungan dari luar umat yang ada di Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Malaysia, Brunei, Darussalam. Ada juga dari Arab Saudi, dari Bahrain, dari Mesir, dari Hong Kong, Filipina, Jerman, Inggris, dan Prancis. Dan Singapura juga ada. Pantesan Singapura galak banget tuh kalau urusan sama ginian ya. Layak kita tiru, meski sudah cukup terlambat. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Lalu, apakah kelompok ini juga membentuk laskar seperti FPI misalnya? Dari info yang saya dapat, mereka memiliki pasukan sekitar 1 resimen. 1 resimen, banyak itu. Kalau di pasukan 1 resimen itu antara 3.000 sampai 5.000 serdadu. Dan banyak banget. Dan camp latihan mereka, kelompok ini berlokasi di Gudang Angin, Lampung. Sementara strategi yang dilakukan oleh faksi ini dipakai adalah gerakan dakwah terbuka. Sementara taktik yang digunakan adalah askariyah bertahan dan sosialisasi dakwah. Askariyah bertahan. Mereka nggak ofensif. Kalau digebuk, ngebales. Itu namanya askariyah bertahan. Nah, jelas banget ya. Pantesan doyan unjuk kekuatan dengan keliling-keliling pakai motor. Dari jauh sih kayak ojol dari jauh. Nggak taunya lagi jualan khilafah door to door. Iya, pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan di daerah konflik dan gunung-gunung. Sementara menjadi sasaran dari pelatihan adalah training kekhalifahan. Di setiap kecamatan. Perekrutan massa di setiap provinsi. Dan pendataan kekuatan kekuatan kita, kekuatan tentara-tentara dari aspek militer. Mereka data. Ini sih persiapan ngajak perang kayaknya ya. Nah, si Abdul Qadir Baraja menganut ideologi Islam, Sunni, fundamentalis, dan berafiliasi dengan partai politik. Meskipun saat ini tidak punya hubungan kerjasama dengan partai politik. Ia punya anggota 300.000 orang di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Dengan rata-rata mereka adalah santri di pesantren, para petani, para buruh, dan juga dari kalangan mahasiswa. Kalau kita mundur ke belakang ya, kita mundur sedikit ke belakang. Beberapa kejadian yang berkaitan dengan kelompok ini adalah gerakan Komando Jihad tahun 76. Itu luar biasa viral waktu itu ya. Sayangnya belum ada sosial media. Lalu ada teror Warman tahun 78. Ada kasus peledakan Candi Borobudur Jawa Tengah. Itu juga dunia sampai heboh. Dan kasus Talang Sari Lampung 89 masih terasa sampai sekarang. Sementara saat ini kegiatan yang mereka lakukan adalah pembinaan rutin di setiap sekretariat wilayah dan sosialisasi kekhalifahan di berbagai tempat. Hampir setiap minggu. Dan percuma tiap minggu dijejelin sama sinetron layangan putus. Kalau setelah itu dijejelin dengan paham khilafah. Nah, dari berbagai sumber diketahui bahwa seluruh kegiatan kelompok Hasan Barja yaitu Khilafatul Muslimin ini adalah mewujudkan kembali cita-cita NII sampai terwujudnya kekhalifahan. Seminar khilafah di setiap provinsi dan kota-kota besar dan lainnya. Gila banget ini sih. Pemda-pemdanya kemana? Musbidanya kemana? Mereka yang paham situasi di daerah. Tapi saya lihat ya beberapa malah akrab dengan para pentolan organisasi berbahaya ini. Kita harus bergerak sob. Ini lampu kuning yang sudah menuju ke lampu merah. Minimal lindungi keluarga kita dulu. Lindungi anak-anak muda di sekitar kita dulu. Ada begitu banyak anak muda yang terpesona dengan gagasan khilafah. Mereka dengan penuh percaya diri mengkampanyekan khilafah di berbagai media sosial. Tolak demokrasi katanya. Tegakkan khilafah kata mereka. Kalau Anda mau sedikit meluangkan waktu membuka-buka websitenya kelompok ini, atau misalnya konten-konten pemuja Hizbut Tahrir misalnya, Anda bisa sedikit paham kenapa ada begitu banyak anak muda yang terpesona pada gagasan khilafah ini.
pola kampanye kelompok Khilafatul Muslimin dan juga Hizbut Tahrir adalah sama, yaitu mengutuk kenyataan hidup saat ini. Mereka mencari-cari kesalahan pada hidup kita saat ini. Kemudian serta-merta menudingnya sebagai akibat tidak dilaksanakannya syariat Islam. Minyak goreng naik karena tidak melaksanakan syariat. Misalnya, soal pengelolaan sumber daya alam Indonesia, mereka mulai dengan tudingan bahwa sumber daya alam kita dikuasai oleh asing. Dan rakyat dirugikan dengan sistem itu. Apa solusinya? Khilafah. Dalam sistem khilafah, sumber daya alam akan dikelola oleh negara. Semua hasilnya akan dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Kampret kan dia itu. Itu kampanye mereka. Begitu juga soal buruh misalnya. Saat ada unjuk rasa buruh, orang-orang dari kelompok seperti HTI dan kelompok Hasan Barja ini akan berkata bahwa masalah buruh itu adalah karena syariat Islam tidak ditegakkan. Di bawah sistem khilafah dengan syariat Islam, masalah perburuan akan bisa diselesaikan. Itu kata mereka. Pendek kata, apapun masalah yang dihadapi, khilafah lah solusinya. Sering banget saya dengar ginian nih. Ya, mereka bakal ngotot. Mereka dengan meyakinkan menghadirkan dalil-dalil untuk mendukung gagasan itu. Kalau Anda nggak kuat secara mental menghadapi orang-orang seperti ini, pasti bawaannya emosi, gemes, pengen banget nih di kupingnya. Sadis ya. Dalam kenyataannya, sistem khilafah itu persis sama dengan sistem apapun yang pernah dipakai manusia. Bahkan sebenarnya, hampir sepanjang sejarahnya, khilafah itu hanyalah sebuah sistem kerajaan. Khulafa'ur Rasyidin berumur tak lebih dari 100 tahun. Kemudian diganti oleh Muawiyah dengan sistem kerajaan. Yang paham sejarah nih ya, nggak bakal sepakat kalau ada orang yang mau kembali ke zaman itu. Yang tahu sejarah, yang melek literasi, nggak akan mau menghabiskan waktu dengan halusinasi soal khilafah ini. Ini seperti masturbasi ya, sorry. Enak dibayangin berdua, tapi kenyataannya sendirian. Senang kameramen saya. Tarik ke Bapak. Mau kemana kawan? Apa arah tujuan? Cari masalah lawan. Urus saja masalah kawan. Nah, Mau kemana kawan? konvoi kelompok atau sekte Khilafatul Muslimin di sekitaran Brebes, Jawa Tengah dan beberapa kota lain kemarin itu adalah unjuk kekuatan dari orang-orang yang berhasil dipengaruhi oleh pendirinya, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja, seorang mantan napi teroris beberapa kali. Mereka ini bukan bagian HTI, meski tema kampanye sama, yaitu menegakkan khilafah menurut pemikiran mereka. Keberadaan Khilafatul Muslimin sampai saat ini memang masih jelas cukup eksis. Sepertinya belum maksimal disentuh oleh aparat ya. Padahal kegiatan mereka jelas dan terlihat dan cukup mudah dikenali. Pemerintah Indonesia telah resmi membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI karena bermuatan politis dan kencang menghasut anak bangsa untuk setuju pada pendirian negara khilafah. Lalu apa bedanya dengan kelompok yang jauh lebih kental soal sistem khilafah ini, yaitu Khilafatul Muslimin? Pimpinan orang yang mengangkat khalifah dirinya sendiri, yaitu Hasan Baraja. Kenapa belum disikat pemerintah? Bukankah sudah ada jejak anggota mereka yang terlibat jaringan terorisme? Ayo Pak Aparat, tindak kelompok yang mulai meresahkan ini. Dan buat orang-orang yang nyaman dengan kelompok yang doyan membius pikiran orang-orang bodoh untuk ikut doktrinnya, sadarlah kawan, Anda sedang dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Indonesia memang bukan negara yang sempurna, tapi tetap lebih baik daripada negara-negara yang sekarang menanggung penderitaan karena diacak-acak oleh kelompok yang seperti Anda ikut di dalamnya ini. Masalah kesejahteraan dan kemiskinan adalah hal yang harus ditanggulangi bersama-sama. Ketimbang sibuk bermimpi menegakkan khilafah, lebih baik kita berbuat nyata, kerja keras demi anak dan warga. Kalau saat ini Anda koar-koar soal pemerintahan khilafah maksudnya, Anda bukannya bakal dapat berkah, bisa dipastikan Anda bakal dapat masalah. Aduh. Yuk, kembali ke NKRI yuk. Demikian Oposisi 69 FM. Ayo bersama kita hentikan para budak sistem khilafah di bumi Indonesia. Salam beletak. Tarik ke Bapak. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua.
Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Dah. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.